A'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, Ibu dan Bapak, teman-teman semua. Siang hari ini kita dikumpulkan di tempat mulia ini. Pertama-tama kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di siang hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Semangat ya, kita belajar lagi, kita bertukar pikiran lagi, dan saya selalu mendisklaimer ini bukan ceramah, ini bukan tausiah, bukan wejangan, tapi ajang kita untuk berdialog, ajang kita untuk belajar bersama. Jadi saya bukan mau mengajarkan, bukan mau mengkuliahi, bukan mau menceramahi, tapi setidaknya kita mengolah pola pikir kita, pola pandang kita, kesadaran kita juga yang senantiasa mudah-mudahan dari setiap kajian-kajian yang kita lakukan ada sesuatu untuk diri kita, setidaknya meningkatkan value dan intinya membuat hidup lebih asik lah gitu kira-kira. Karena ini kita tergabung sama grup ulama ya Pak ya, betul ya? Ya, buat yang belum. Oh ini enggak ya? Oh belum ya. Oh ya, ini depan ulama, di belakang ubaru ya, yaitu yang baru, ini yang lama. Ulama itu singkatan dari apa Pak sekali lagi Pak? Usia lanjut masih asoy. Usia lanjut masih asoy. Oh ini lo nama ya. Lanjut usia apa gimana? Lanjut usia namun masih bergaya. Ah udahlah pokoknya seru lah ya. Oke, teman-teman Ibu dan Bapak, sebelum kita mulai ada baiknya kita hening dulu sejenak, santai dan rileks untuk mendoakan Ibu Bapak kita. Kita bisa hari ini mensyukuri semua nikmat Allah karena dilahirkan. Dan wabil khusus yang dilahirkan kita dan yang melahirkan adalah ibu kita, dan ibu bapak kita punya peran, jadi kita doakan ibu bapak kita dulu sebentar. Mari kita maafkan semua kesalahannya dan kita lestarikan semua kebaikannya. Dan siapapun yang sudah mendahului kita juga kita doa sebentar. Dan kita juga kepada siapapun yang sedang sakit musibah senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan ketabahan. Wabil khusus yang hari ini kita juga munajat agar dimudahkan, dilancarkan untuk mendapatkan kesadaran, pemahaman, dan hikmah. Kita hening sejenak, santai dan rileks. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arini al-asya kama hiya. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Senantiasa kita lebih santai dan rileks, dan hari ini lagi-lagi kita belajar ya, saya garis bawahi, dan mungkin karena besok kita akan masuk ke Idul Adha gitu ya, ini juga dalam rangkaian kurban, haji dan seterusnya, mungkin sedikit kita bahas esensi dari pembelajaran ini yang nanti kita akan sama-sama pelajari supaya lebih memahami hakikatnya tuh apa sih gitu ya, esensinya tuh seperti apa, dan yang paling penting kita bisa mengaplikasikannya bukan hanya dalam bentuk seremonial, tapi dalam bentuk keseharian, perilaku, dan konteksnya adalah kebermanfaatan gitu. Kita bahas itu boleh teman-teman? Boleh ya? Sip ya? Oke, mungkin yang pertama saya mau bicara dulu dalam konteks begini. Kalau kita bicara dalam wilayah yang pernah kita bahas panjang lebar itu, tentang konteksnya selalu ya, fundamentalnya itu adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini sedang mau melakukan perjalanan pulang, maka setiap perjalanan ini adalah, saya sering sebut bahwa hidup itu adalah konteksnya selalu melakukan yang namanya belajar gitu. Makanya diulang-ulang ya teman-teman Ibu Bapak, tidak ada waktu yang tidak tepat untuk belajar. Setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang datang ke kita pasti mau memberikan pelajaran. Jadi jangan lelah untuk mau belajar, karena saat belajar selesai, sebetulnya hidup kita selesai juga gitu. Makanya kan Nabi Muhammad selalu mengencourage, belajarlah dari buayan sampai liang lahat gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak belajar dalam kehidupan. Jadi jangan sampai
para ulama nih ya, yang udah ulama gitu, yang udah sepuh, udah tua deh nggak usah, nggak juga gitu ya. Karena sekali lagi, kata kuncinya, rumus dasarnya adalah sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Jadi yuk selalu mencari tahu gitu intinya. Nah, dalam proses belajar ini tentu saja, kalau saya boleh mengatakan satu statement yang sederhana adalah belajar meningkatkan value kita sebagai yang namanya manusia gitu. Jadi nilai kita di hadapan Allah itu bukan dalam konteks identitasnya, kita udah bahas ya, bukan dalam konteks kemasannya, ID atau identitas, tapi kemanusiaan itu terletak pada value atau nilainya kita gitu. Maka nilainya kita di hadapan Allah bukan rajin sholatnya, rajin puasanya, motong sapi atau kambing, bukan itu poinnya. Makanya di surat 2237 itu dibilang, karena berkaitan nama kurban, daging-daging dan darahnya itu tidak sampai kepadaku, tapi yang sampai kepadaku itu adalah outputnya yang disebut dengan yang namanya takwa gitu intinya. Jadi kita tahu dan kita paham bahwa menuju takwa ini perlu jembatan yang namanya adalah ritual gitu. Atau upacara-upacara. Jadi kalau kita bicara besok motong sapi, motong kambingnya adalah ritual, tetapi target akhirnya adalah menjadi orang yang takwa gitu. Sip ya. Jadi maaf ya, bukan berarti orang motong sapi itu kurban tuh belum tentu gitu. Bukan berarti orang motong kambing tuh kurban tuh juga belum tentu gitu. Karena nanti kita ngerti bahwa kurban itu artinya bukan motong sapi, motong kambing. Tapi by the way, kalau teman-teman ibu bapak dengar kata kurban, yang kepikiran apa? Sapi ya? Iya, nggak apa-apa juga sih gitu. Tapi sekarang coba kita renungkan bahwa alatnya sapi, alatnya kambing, tapi tujuannya bukan itu gitu. Tujuannya bukan pemotongannya, bukan. Tetapi bagaimana dengan memotong itu, bagaimana dengan melakukan, karena gini, ritual itu nanti saya sebut sebagai upacara. Gitu ya. Dan yang menarik kalau upacaranya nggak ngerti, tidak akan berdampak pada keseharian kehidupan gitu. Nah jadi kadang-kadang yang jauh lebih diutamakan itu kadang-kadang upacaranya, tapi esensi hakikatnya kadang-kadang jadi lupa gitu intinya. Nah jadi mudah-mudahan nanti kita ngerti bahwa kurban itu bukan urusan motong sapi, motong kambing, tetapi dengan memotong itu membawa saya menjadi manusia yang jauh lebih takwa. Nah ujungnya di sini aja gitu. Goalsnya ada di sini gitu. Sip ya. Makanya saya selalu bilang rajin sholat 5 waktu itu belum prestasi. Besok mau motong sapi limosin belum prestasi. Kenapa? Karena prestasinya adalah ketika kita mencapai titik yang namanya takwa gitu. Sip ya. Karena orang motong sapi, motong kambing bisa gara-gara gengsi gitu misalnya. Bisa gara-gara yang lain juga motong, kita juga motong, masa sih enggak? Nah gitu gara-gara. Nah semua konteksnya adalah kalau nanti ke ujung-ujungnya tergantung dari pengetahuan, dan ini memang paling kata kuncinya adalah niat gitu intinya. Oke ya, sampai sini ya. Jadi hari ini kita tidak bicara tentang upacaranya, tapi kita bicara tentang konteks yang namanya hakikatnya gitu. Nah, saya mau membahas dulu dari yang namanya bahasanya dulu nih. Ya, kita untuk ngerti dulu nih. Kurban tuh artinya apa sih? Arti kurban kalau pernah dengar? Kurban dan berkurban, kurban dan berkorban beda nggak? Beda. Kurban itu bukan korban, bukan, beda. Makanya sekarang aku nggak motong sapi, cukup korban perasaan, nggak bisa ya. Udah jangan aneh-aneh gitu. Ya, gini, kurban itu datangnya dari kata koroba. Koroba itu artinya dekat. Ya, kurban itu artinya dekat. Makanya teman-teman ibu bapak kalau curhat pasti sama sahabat karib, betul nggak? Iya, karena karib itu, kurban itu satu akar kata, artinya adalah sesuatu yang dekat. Sip ya. Jadi orang yang berkurban itu sebetulnya adalah orang yang melakukan pendekatan. Ya tentu saja pendekatan ini adalah pendekatan menuju Allah gitu. Paham ya? Jadi intisari kurban itu adalah dekat, mendekat, makin dekat, dan terus mendekat sampai akhirnya sampai gitu. Makanya kurban sama haji ini nggak bisa terpisah. Kenapa? Karena haji itu juga artinya adalah menuju. Haji juga artinya perjalanan.
Maka perjalanan ini dilakukan. Gimana caranya? Dengan mendekat, maka ini jadi satu kesatuan perjalanan gitu intinya. Jelas ya? Jadi kita ngerti dulu bahwa apa sih hakikatnya, apa sih esensinya supaya nanti kita paham bahwa oh ternyata ada cerita panjang dulu sebelum ngomongin sapi dan kambing gitu. Nah sekarang pokoknya kurban di sini motong sapi, motong kambing, oh itu lagi kurban gitu. Nah belum tentu. Kenapa? Pemotongan itu belum tentu mendekatkan dia sama Allah gitu kira-kira. Dapat ya? Sip ya? Dah. Nah sekarang pertanyaannya, Allah tuh dekat apa jauh? Hah? Allah tuh dekat apa jauh? Dekat. Berarti kalau Allah dekat, kita perlu mendekat lagi nggak? Kan tadi dekat katanya gimana? Ya, makanya nanti di Al-Baqarah 186 itu ada kata-kata gini. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawablah bahwa aku qorib. Sa'alaka ibadi, kalau si hamba ini nanya, jawab bahwa aku ini adalah dekat. Bahkan di surat 50 ayat 16 lebih asik lagi kalimatnya, aku lebih dekat kepadamu dari urat leher. Betul? Berarti pertanyaannya, kita sama Allah dekat apa jauh? Dekat. Jadi perlu mendekat lagi nggak? Kok diam gini? Harus terus mendekatkan diri kepada Allah. Kan udah dekat tadi katanya. Tambah lagi. Berarti sama Allah ada jarak nggak? Ayo. Itu satu ya, kita renungkan. Karena selama ini pemikiran mendekat itu seakan-akan dari titik A menuju titik B. Kalau dari titik A menuju titik B, B-nya ini katakanlah Allah, berarti dia nggak ada Allah dong. Berarti di luar. Berarti di perjalanan nggak ada Allah dong. Betul nggak? Sekarang saya tanya, kalau ngomongin dekat atau jauh, kadang-kadang yang ada di sini jarak nggak kira-kira? Iya dong. Sekarang saya tanya lagi, kita sama Allah ada jaraknya nggak? Nggak ada. Betul? Berarti kalau mau pakai pertanyaan agak lebih dalam, kalau kita sama Allah nggak ada jaraknya, ngapain jauh-jauh ke tempat tertentu untuk mendekat sama Allah coba? Betul nggak? Sementara Allah itu dekat. Sekarang orang haji lagi di Mekah gitu ya. Pertanyaannya, kita doa di Mekah sama kita doa di sini nih, di klinik ini, mana yang diterima sama, yang didengar sama Allah? Hah? Di sini ada nggak? Ada. Di sana? Ada. Berarti kan urusannya bukan tempat dong kalau gitu. Betul nggak? Berarti dekat itu, dalam tanda petik dekat itu, pertama, tidak berbicara tentang jarak, bukan itu. Yang kedua, tidak berbicara tentang tempat. Berarti kedekatan ini bukan urusan jarak dan tempat, tapi ada satu hal kenapa kita perlu berkurban, ada satu poin penting nih. Nah, saya kasih analogi dulu. Sampai sini oke? Sip? Duh, jam-jam segini diajak mikir emang rada-rada sih ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, supaya kita beneran dapat gitu. Nah, saya mau kasih analogi begini. Teman-teman, ibu dan bapak, Allah itu punya sifat namanya muhit, dalam tanda petik dia meliputi. Oke? Kalau Allah meliputi, ada nggak yang di luar dia? Kan meliputi nih. Kalau Allah meliputi, ada nggak sesuatu yang di luar dia? Nggak mungkin. Semuanya diliputi oleh Allah, tidak ada sesuatu yang di luar dia. Contoh nih, papan tulis besok bisa saya pindah ke sana, meja bisa saya pindah ke sini, kursi bisa saya pindah ke sana. Bisa nggak? Bisa. Tapi esensi yang bisa kita lakukan dalam konteks pemindahan ini, semua barang yang di sini dipindahin, itu dia perlu satu. Perlu namanya ruangan. Betul? Pertanyaan saya, mau meja pindah, ini semua pindah, ruangannya pindah nggak kira-kira? Pertanyaan saya, semua benda di sini diliputi oleh ruangan nggak? Ada di dalam ruangan atau di luar ruangan? Berarti meja ini sama ruangan dekat apa jauh? Dekat atau dekat banget? Di dalam.
Paham? Jadi yuk kita mulai sadari Allah ini adalah maha ruang kita. Kalau nggak ada ruangannya, nggak ada kita, nggak ada Allah, nggak ada kita, maka tidak ada satupun yang bisa jauh dari Allah. Karena kenapa? Tanpa ada ruangan, kitanya nggak ada, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Nah, ini saya kasih analogi sederhana nih ya. Berarti kalau saya ngomongin ruangan, ini saya lagi deket di ruangan nggak? Pindah ke sini? Pindah ke sini? Berarti tidak ada tempat di mana saya terlepas dari ruangan. Pertanyaan saya, mau menjauh gimana dari Allah, orang kita selalu ada di dalamnya. Betul nggak? Cuman begitu orang masuk ke dalam ruangan ini, yang sadar ruangannya pasti sedikit, langsung sibuk ngurusin meja, kursi, dia lupa bahwa yang melaungi ini semua adalah ruangannya. Jadi kalau sekarang ada statement, aku kayaknya lagi jauh dari sama Allah, nggak bisa. Kalau nggak ada Allah, nggak ada kamu dan Allah nggak bisa terpisah. Kenapa? Karena Dia adalah ruang, kita adalah isinya, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Oke? Jadi supaya gini, saya tuh banyak nanya ya ke orang-orang, Allah dekat apa jauh? Itu tuh spontan, dekat. Dekatnya gimana? Udah pokoknya dekat aja, nggak ngerti gitu. Dekatnya tuh seperti apa tuh nggak paham gitu. Tapi ya that's okay. Tapi saat kita ngerti bahwa Dialah yang maha meruangi, Dialah yang segala sesuatu, Dialah yang awal dan yang akhir, satu mindset dulu bahwa tidak ada siapapun yang bisa lebih jauh dan yang bisa menjauh dari Allah tuh nggak mungkin. Clear? Berarti, satu, Dia nggak ngomongin jarak dong. Betul? Dia juga nggak ngomongin tempat dong. Berarti jauh dekatnya kita dengan Allah ditentukan oleh apa? Satu, yang menentukan adalah kesadaranmu. Sadar nggak Allah dekat atau tidak? Kira-kira dalam keseharian, ibu bapak teman-teman lebih banyak sadar, lebih banyak nggak sadar, yang mana? Lah, ya. Sadar itu berarti kita tuh menyadari segala sesuatu yang kita lakukan gitu. Kadang-kadang otomatis. Bahkan kalau udah tiap hari ngantor ke sini udah lupa ruangannya, udah tinggal masuk, sibuk ina itu, tapi lupa bahwa ini tuh ruangannya ada gitu kira-kira. Gitu ya. Bahkan segala melakukan sesuatu itu 95% tuh kejadiannya apa? Diulang lagi gitu. Bahkan kalau udah menjadi sebuah tradisi dan kebiasaan, esensinya tuh jadi hilang gitu. Karena kenapa? Melakukan hanya dalam bentuk kebiasaan, bukan dalam wilayah kesadaran. Jadi kayak robot. Gitu. Makanya maaf banget ya, kenapa ada kata-kata janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Jadi orang sholat bisa mabuk nggak? Bisa. Sebelum zuhur ngegosip, habis zuhur ngegosip, mabuk nggak? Mabuk, berarti sholat nggak ada bedanya gitu. Mau sholat mau nggak ngegosip, kalau kata dari Bapak, mau sholat mau nggak tetap cerewet gitu ya Pak ya, misalnya gitu. Ini pesan sponsor ya, pesan sponsor. Gitu. Sip ya? Nah, jadi kita masuk dulu ke pola pemikiran bahwa perjalanan menuju Allah itu tidak linear dari A ke B, enggak. Tetapi dari kesadaran kita yang paling jauh, mendekat, sampai ke titik sadar yang paling terdalam gitu. Jadi kita nggak akan kemana-mana dalam tanda petik. Cuman yang berubah adalah kesadaranmu gitu. Apakah kesadarannya masih di level ritual misalkan? Apakah kesadarannya masih di level melakukan karena takut misalnya? Dan seterusnya gitu. Nah, sehingga yang ingin saya garis bawahi dulu bahwa satu, Allah nggak pernah jauh karena Allah maha meliputi. Ginilah, ikan sama air ada jaraknya nggak? Nggak ada. Tapi begitu si ikan nanya, air ada di mana? Aneh nggak? Aneh. Kok ikan nanya ada air di mana? Kan kamu hidup di dalam gitu. Nah sama dengan halnya ketika kita nanya, Allah di mana ya? Kita lupa bahwa segala bentuk ruangan ini, itu adalah Dia sendiri gitu. Nah semua orang ngomong Allah dekat, tapi kalau ada masalah dikit-dikit apa coba ngomongnya? Kita serahkan segala sesuatu kepada yang di atas. Siapa di atas? Betul ya? Sehingga kita ngerti dulu bahwa Allah tidak pernah jauh, karena kenapa? Allah adalah Sang Maha Ruang.
Ya, nanti kita masuk. Makanya ketauhidan itu, tauhid itu artinya keesaan. Sesuatu yang tidak pernah terpisah, karena esa itu selalu menyatu gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip ya? Berarti hubungan kita sama Allah adalah konteksnya adalah hubungan dengan yang namanya kesadaran. Setidaknya ginilah ibu bapak teman-teman. Kalau orang sadar ngerjain, pertama, dia tahu ini buat apa. Dia punya alasan melakukannya, dan dia tahu tujuannya mau ngapain, minimal begitu. Yang kadang-kadang begitu saya tanya, sholat kenapa? Kenapa sholat? Udah pokoknya wajib aja. Nah udah tuh, alamat-alamat aja udah. Kalau udah ujungnya ada pokoknya, katanya, itu rata-rata bukan dilakukan dengan kesadaran, tapi dilakukan karena kenapa? Kebiasaan. Dan sesuatu yang dilakukan kebiasaan itu tidak merubah apa-apa. Makanya yang pernah kita bahas, punten mohon maaf, orang tidak merubah kebiasaannya, tidak akan merubah hidupnya. Nggak bisa aja. Makanya ya kita ulang-ulang ya bahwa, maaf nih ya, ada loh orang abis pengajian tuh, aduh solehah banget, baru pulang pengajian, belum. Karena soleh dan solehah bukan pulang dari pengajiannya, tapi apa yang dikaji merubah kebiasaan gitu. Sip ya? Oke? Dapat ya? Mangga Pak. Memberikan bahwa Allah itu dekat ya. Ya. Dekat. Tapi kenapa kita selalu suka tergoda kepada godaan? Ya. Terus yang kedua, mengapa manusia suka kehilangan kesadaran pada kata seperti itu? Betul. Karena manusia dianugerahi yang namanya ego, Pak. Karena kita dikasih yang namanya pilihan. Contoh. Kalau mau pakai bahasa gampang, semua di semesta raya ini, di bumi ini, mau pohon, mau binatang, semua remote-nya tuh langsung dari Allah gitu, Pak. Allah yang nge-remote langsung. Nah, menariknya kita dipinjemin remote sama Allah. Nih, silakan. Cuma manusia ya? Cuman manusia. Makanya yang bisa membangkang tuh cuman manusia gitu. Contoh. Makhluk Allah yang paling mulia dan sempurna namanya manusia. Sekarang saya tanya. Matahari pernah komplain nggak sama Allah? Pernah nggak begitu matahari lagi mau bangun pagi, mau terbit, ngomong, ya Allah aku hari ini lagi nggak mood deh. Bisa gitu nggak dia? Nggak bisa. Jadi dia mau lagi mood kek, mau enggak kek, mau abis putus sama pacarnya kek, mau lagi ribut sama pasangan, terserah, kamu jam 6 keluar, jam 6 tenggelam. Nolak nggak dia? Nggak. Sip, sekarang saya tanya, manusia bisa nggak Allah nyuruhnya A, dia ngerjainnya B, bisa nggak? Allah nyuruhnya B, ngerjain C. Berarti manusia sama matahari lebih mulia mana? Nah, jadi ganti berubah jawabannya. Tetap manusia, kenapa coba? Matahari menyembah Allah, matahari nurut sama Allah, hebat nggak? Enggak. Kenapa saya nyebut nggak hebat? Karena matahari nggak punya pilihan. Pilihan dia cuma nurut sama Allah. Oke? Kita punya pilihan nggak? Itu kehebatannya. Bahwa kita dikasih pilihan sama Allah, dan kalau kamu tetap memilih untuk ngikutin aku, that's the best. Dikasih remote. Karena godaannya banyak di luar. Karena godaannya banyak. Gitu. Sip ya? Sekarang saya tanya, yang paling penting yang menggoda atau yang tergoda? Yang menggoda selalu ada nggak? Ada. Tapi pertanyaan saya, begitu kita tergoda, suka nyalain, aku tuh digoda, terutama yang jadi kambing hitam namanya setan. Aku tuh setan sih gara-garanya. Hati-hati loh. Nanti setan bisa ngomong gini, sorry ya, saya cuma ngajak, kamunya yang ngikutin. Kamu nggak bisa nyalahin saya. Karena kenapa? Semua pilihan hidup bukan gara-gara faktor eksternal, tapi kamu yang memutuskan. Gitu Pak. Sip ya? Makanya salah satu quote and quote kehebatan kita sebagai manusia, ingat, kita diberikan pilihan. Boleh nggak milih Allah? Boleh. Boleh nggak milih egonya? Boleh. Semuanya ada konsekuensi. Kira-kira kalau orang yang kurban, milih egonya atau milih Allah? Milih Allah. Semau dan sehebat, seingin, segimanapun ekspektasi, tapi aku tidak ambil, tapi aku hanya mengikuti Allah gitu. Gitu Pak, kira-kira. Sampai sini oke? Berarti pertanyaan saya, kita perlu hati-hati dalam memilih nggak? Iya. Sekarang pertanyaan berikutnya, Ibu dan Bapak, waktu milih, mikir dulu atau langsung milih rata-rata?
yang bener ah. Ginilah, nggak usah jauh-jauh. Mana yang lebih sering, ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong? Ya udahlah, jelas ya, udah sip. Udah ketahuan lah gitu ya. Udah, itu yang paling gampang aja. Sip ya? Clear ya? Dah. Jadi nanti kita akan ngerti teman-teman ibu bapak. Problem utama dalam hidup itu bukan orang lain, bukan lingkungan, tapi egomu. Karena manusia nggak pernah punya masalah dengan siapapun dan siapapun kecuali sama egonya. Pernah sebel sama orang nggak? Sering. Ya, saya mau tahu frekuensinya sih sebenarnya ya. Sekarang saya tanya, waktu kita sebel sama orang, kita sebel sama orangnya atau kita sebel sama gambaran kita terhadap orang itu? Gambaran kita. Karena kita melihat orang itu pakai ego, nggak seapa adanya. Betul nggak? Dan di dalam ego ini nanti semuanya apa? Kategori ada di situ, keinginanku ada di situ, mau-mauku ada di situ. Yang di luar nggak sesuai sama kategori kita, nyebelin. Betul? Berarti yang bermasalah dianya atau ego kita? Berarti yang cerewet yang mana, Pak? Tergantung yang nerima ya. Tapi kalau cerewet mah nyebelin aja sih ya, Pak ya. Sip ya, dapat ya? Oke. Jadi nanti kalau udah ngerti ini, even saya mau langsung ke ujung ya. Perjalanan haji adalah perjalanan meniti ke dalam diri, titik. Bukan urusan ke sana. Karena Ka'bah yang sejati bukan Ka'bah yang kotak ada di Mekah, tapi yang ada di dalam hatimu. Yang di sana adalah Ka'bah ritual, tapi yang di sini adalah Ka'bah spiritual. Yang di sana adalah Ka'bah fisik, tapi yang di sini adalah Ka'bah esensi gitu. Nah, perjalanan itu adalah perjalanan napak tilas untuk kita menyadari konteks perjalanan ke dalam gitu kira-kira. Sip ya. Jadi teman-teman ibu bapak di sini yang belum punya kesempatan berangkat haji, secara title belum dapat, tapi kalau tiap hari meniti ke dalam, itulah perjalanan hajimu gitu. Karena haji nggak ada urusannya sama gelar. Nabi Muhammad ada gelarnya nggak di depan? Haji Muhammad SAW, nggak ada. Betul? Yang punya gelar tuh cuma di kita gitu. Di luar negeri nggak ada? Nggak ada, Bu. Malaysia gitu nggak ada? Nggak ada. Malaysia sih mungkin lah ya, mungkin. Tapi kita tuh kan korban dari Belanda, di mana itu waktu itu punya satu misi untuk membuat sesuatu, akhirnya kita dikasih gelar gitu. Sok, lucu nggak? Haji rukun Islam yang terakhir, benar? Syahadat, ada gelar Pak Syahadat nggak? Nggak ada. Sholat, ada gelar Pak Sholat. Puasa, ada gelar Pak Puasa, nggak ada. Yang ada gelar haji, jadi Pak Haji, Bu Haji, betul nggak? Yang lucu, pulang haji nggak dipanggil haji, nggak mau noleh sekarang. Udah haji nih. Udah mahal-mahal. Udah mahal. Habis gitu furodanya nggak keluar lagi sekarang ya. Wah, udah selesai. Ya, udah keluar 1 miliar gitu, udah selesai. Sip ya. Jadi nanti kita akan ngerti bahwa haji itu bukan urusan berangkat itu. Masa sih yang nentuin kita haji atau enggak visa pemerintah Arab? Betul nggak? Sehingga nanti kita ngerti bahwa ada ritual, ada spiritual. Nah, nanti kita akan ngerti ke situ. Jadi jangan berkecil hati buat yang belum berangkat, karena kenapa? Keberangkatan secara title mungkin belum, tapi keberangkatan spiritual tanpa sadar kita lakukan dalam setiap kesempatan kehidupan sehari-hari gitu. Oke? Oke? Ini hal lucu lagi ya. Haji itu kan sebetulnya salah satu artinya tamu, Bu, Pak. Pendatang. Makanya pendatang perempuan disebut hajah. Pendatang laki-laki disebut haj. Kalau ibu bapak orang Jakarta pergi ke Mekah, pantas nggak disebut tamu? Pantas, karena kalau lagi pulang ke Jakarta lagi, masa disebut tamu? Tamu lah, kan udah di rumah kok masih disebut tamu. Kan aneh ya? Nah, itulah kenapa nanti terjebak dalam konteks yang namanya gelar, padahal konteks esensi haji ini nggak ada urusannya sama gelar sih sebetulnya. Oke? Dapat sesuatu ya? Dah. Jadi saya mau ngambil dari beberapa variabel ini dulu supaya nanti kita ngerti. Nah, berarti pertanyaan besarnya adalah kita selalu melakukan yang namanya pilihan. Ingat, saya recap dulu ya. Kurban itu adalah mendekat, di mana Allah nggak pernah jauh, tapi yang selalu menjauhkan adalah kesadaran. Dan ego ini akan menjadi hijab bagi seseorang untuk nggak sadar. Jadi hijab kita semua tuh namanya ego gitu. Ya, hijab itu penutup. Ya, bukan kerudung, bukan ya, penutup. Jadi dinding lah gitu. Nah, yang menghijab kita keluar semua ini, semua yang kita lihat keluar, jangan lupa kita melalui ego dulu baru ngelihat keluar gitu kira-kira.
Nah, sekarang kita ngomongin secara historical. Kurban itu selalu berkaitan dengan satu sosok atau satu ikon yang namanya Ibrahim. Oke? Di mana Ibrahim itu dalam tradisi Islam dibawa di sholat di atahiyat terakhir. Betul nggak? Ibu bapak teman-teman suka nanya nggak? At least ada pertanyaan nggak? Kenapa yang dibawa waktu sholat Ibrahim? Kenapa nggak Musa? Kenapa nggak Isa? Kenapa nggak Adam gitu misalnya? Suka nanya gitu nggak? Oh belum. Oh nggak nanya ya. Nah, kalau gitu saya mau nanya nih di sini. Kenapa di sholat kok Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim? Kenapa begitu? Kan nggak ujuk-ujuk itu keluar kalau nggak ada alasannya dong. Betul nggak Bu Pak? Iya. Karena nanti kita akan ngerti bahwa ternyata itu bukan hanya ucap-ucap, bukan hanya baca-bacaan, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih esensial daripada apa yang diucapkan gitu. Ya. Nah, saya mau mengambil dulu konteksnya begini. Setiap kehidupan pasti mengalami level. Makanya nanti kaitannya itu ada yang namanya Ibrahim. Nah, di surat 12 ayat 111 itu ada kalimat begini. Semua apa yang disampaikan dalam bentuk narasi itu ada pelajaran di dalamnya. Maka Quran itu bukan cerita yang dibuat-buat. Contoh, Quran itu isinya narasi tentang petunjuk. Pertanyaan saya, berarti orang masuk ke Quran, belajar Quran supaya dapat apa? Petunjuk. Sekarang orang baca Quran pengen nyari apa? Pahala. Betul nggak? Padahal pahala akan datang ketika apa yang dibaca di Quran jadi amalan, maka kita akan mendapatkan pahala gitu. Jadi pertanyaan sederhananya, orang akan mendapatkan pahala begitu baca Quran aja atau baca, pelajari, memahami, mengamalkan, mensiarkan, dan ada manfaat dari ayat ini. Kira-kira yang mendapat pahala yang lengkap ini nggak kira-kira? Iya. Karena kenapa? Esensinya itu adalah narasi, petunjuk supaya meningkatkan kualitas yang namanya manusia. Berarti kisah Ibrahim ini kan bukan hanya dongengan-dongengan zaman dulu, bukan itu poinnya. Makanya, contoh nih, di 18 ayat 54 ada kata-kata, Al-Quran itu isinya banyak perumpamaan. Makanya kalau ada kata perumpamaan berarti suatu umpama yang bisa kita aplikasikan di kehidupan kita saat ini gitu. Sampai sini oke? Oke, nah sekarang kita lihat nih. Ada yang namanya simbol, ada yang namanya fungsi. Ada yang namanya nama, ada yang namanya kualitas atau value. Kualitas aja supaya gampang. Contoh, kalau orang namanya soleh, sikapnya pasti soleh nggak? Belum tentu. Kalau orang namanya solehah, dirinya pasti solehah nggak? Belum tentu. Oke, bentar. Ini kok mati? Punten. Nah, dah. Sekarang saya tanya. Kira-kira ya, Ibu dan Bapak, Ibrahim ini ngomongin nama atau ngomongin nilai? Kira-kira aja dulu. Selama ini kalau dengar kata Ibrahim, yang kita tahu dia adalah seorang sosok atau dia adalah perilaku, yang mana? Selama ini. Gini. Kalau ibu bapak dengar Ibrahim yang kebayang dia seorang bapak-bapak yang namanya Ibrahim, gitu nggak kira-kira? Nah, sip. Berarti itu lagi mau ngomongin sosoknya. Atau gini deh, yang lebih gampang dulu. Muhammad itu nama atau gelar? Nama. Hah? Gini, kalau Muhammad itu di sini ada simbol, ada fungsi. Muhammad itu simbol atau nama, atau Muhammad itu fungsi atau value, yang mana? Ayo, gimana? Ya, sip. Kalau ngomongin nama beliau itu adalah Ahmad. Ahmad bin Abdullah. Setelah 40 tahun menjalani proses spiritual,
jadilah punya gelar yang namanya Muhammad. Sampai sini oke? Karena Muhammad itu artinya terpuji. The best of the best of the best. Berarti kalau gitu, Muhammad ini bukan bicara siapanya, tapi nilai kualitasnya gitu. Oke sampai sini? Dapat ya? Dah. Ini oke ibu bapak teman-teman? Dapat ya? Duh senyap-senyap gini. Aman, mangga ibu? Mangga bu. Salam, silakan. Cek suara aman ya. Dapat ya? Oke, ulang. Kalau orang yang pernah umroh atau haji, semua orang mau namanya siapa, itu pasti nama panggilannya Muhammad gitu. Betul? Karena kenapa? Muhammad itu kalau sekarang mas. Mau namanya Ujang, mau namanya Beben, mau namanya terserah, tapi begitu tuh mas atau Kang gitu kira-kira. Kenapa? Karena Muhammad ini lebih berbicara tentang value atau nilai. Arti dari Muhammad itu adalah terpuji. Dapat sampai sini? Dah. Berarti ibu dan bapak teman-teman, waktu ngomong Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kira-kira itu lagi ngomongin namanya atau sifat keterpujian seorang Ahmad bin Abdullah? Terpuji. Berarti selesai ngomong itu, sifat keterpujiannya perlu nempel di kita nggak? Nah gitu. Contoh maaf ya. Nabi Muhammad kira-kira dia punya sifat memaafkan yang tinggi nggak? Ketika ada orang Yahudi melempari kotoran, dia balas dengan makanan. Betul? Berarti kemuhammadannya beliau, keterpujiannya beliau, siapapun yang menyakiti dia akan membalas dengan kebaikan. Oke? Berarti kalau tiap hari kita ngomong Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kira-kira sikap perilaku itu perlu ditiru nggak? Nah, gitu. Sikap terpuji. Nah, sekarang yang ditiru apa? Gamisnya, cara makannya, buka puasa misalnya pakai kurma gitu misalnya. Nggak masalah. Tetapi esensinya bukan terletak pada simbol seorang Ahmad yang konteksnya sebagai person, tetapi perilaku Muhammad terpujinya itu yang menjadi dasar dari konteks yang namanya perlu kita teladani gitu kira-kira. Sampai sini oke? Clear ya? Dapat ya? Nah, berarti kalau Muhammad itu adalah value, jangan lupa Ibrahim juga adalah value. Karena nama asli Ibrahim itu Afram namanya, atau Abraham. Value-nya menjadi Ibrahim. Dapat ya? Makanya di surat 4 ayat 125 yang disampaikan oleh Allah, aku mengambil Ibrahim sebagai kesayanganku, kata Allah. Ini kan lagi nggak ngomongin tentang orang yang namanya Ibrahim, bukan. Tapi kesayangan Allah yang dekat dengan sifat-sifat Allah adalah orang yang sudah masuk ke level yang namanya Ibrahim. Sampai sini oke dulu? Dapat ya? Nah, kelak nanti Ibrahim itu artinya apa? Bijak, sana, dan penuh dengan welas asih. Itu namanya Ibrahim. Makanya puncak dari semua keterpujian itu di dalamnya ada kebijaksanaan. Jadi ibu dan bapak nanti kapan-kapan kita perlu waktu yang panjang ya. Jadi nanti kalau kita ngomongin Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Soleh, semua nama nabi itu bukan personnya, tapi itu kualitasnya gitu. Makanya di Quran yang paling sering nama nabi disebutin siapa? Dua, Musa dan Ibrahim. Kenapa? Musa itu adalah berpikir, Ibrahim itu adalah bijaksana gitu. Maka kalau kita nggak pakai pikiran dan nggak bijaksana, nggak bisa. Musa banyak nanya. Makanya kalau saya pakai analogi ya, Musa itu IQ. Musa selalu didampingi sama Harun. Harun itu EQ. Ibrahim itu SQ-nya. Lengkap semuanya, namanya Muhammad. Gitu. Oke? Sip ya?
Jadi maaf ya, kalau tiap hari ngomong Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kama sholli ala sayyidina Ibrahim, selesai sholat, Assalamualaikum, ngejulit sama orang. Yang tadi berarti beho dong. Tadi ngomong aku mau terpuji penuh dengan welas asih, beresnya ngehina orang. Sadar juga enggak ya. Lagi bahkan nggak pernah mempertanyakan kenapa Ibrahim. Makanya nanti kita ngerti. Di surat 16, 120 sampai 123 ada kata-kata, wahai Muhammad, ikutilah Ibrahim. Karena dia adalah seorang yang hanif dalam tanda petik sikap gitu kira-kira. Sampai sini oke? Clear? Pertanyaan. Untuk menuju bijaksana, kira-kira orang lahir langsung bijaksana nggak? Nggak mungkin. Pasti dari level 0 dulu gitu. Proses. Jadi kalau saya mau kasih skala, dari 0 sampai 100, itulah proses perjalanan dari basic sampai menjadi Ibrahim. Ya, dapat ya? Oke. Berarti akan ada melalui perjalanan nggak? Iya dong. Tingkat 1, tingkat 2, terus sampai nanti di tingkat 100. Konteksnya adalah bagaimana dia sampai kepada level yang namanya tertinggi gitu intinya. Ya, nah, saya nambah satu lagi aja, abis gitu kita elaborasi. Satu lagi aja. Kira-kira dari 0 sampai ke atas, 100 mendekati kualitas Allah, proses nggak? Proses. Berarti setiap saat kita akan melalui tahapan demi tahapan ini nggak? Nah, tahapan 1 menuju ke atas itu namanya adalah level. Atau derajat. Dalam bahasa Arab, level atau derajat itu namanya makom. Nah, makanya ada makom Ibrahim. Nah, agak-agak kebanyakan orang begitu dengar makom Ibrahim dianggap kuburan Nabi Ibrahim, makam. Beda. Kalau makam itu tempat tubuh fisik yang expired, kalau makom itu level kebijaksanaan. Sampai sini oke? Sip ya? Berarti kalau mau kurban beneran harus mendekati, harus mengikuti makom Ibrahim nggak? Iya. Makanya dalam proses kurban, kita lagi melalui step 1, 2, dan seterusnya, sampai nanti titik di mana ib itu sumber, rahim itu kasih sayang. Puncaknya, welas asih, itulah yang disebut yang namanya makom Ibrahim. Oke? Berarti kegiatan ini kegiatan tahunan atau harian? Harian. Tiap hari kita latihan untuk menuju kepada makom Ibrahim. Karena ini semua adalah keseharian yang nggak bisa lepas gitu. Sampai sini oke dulu? Sip ya? Kita bahas terminologinya dulu, nanti kita rangkai. Mudah-mudahan selesai dari sini get something gitu. Ulang. Kurban adalah mendekat kepada Allah. Berarti kurban berkaitan dengan perjalanan level kita yang paling dekat sama Allah dalam tanda petik, yang memiliki sikap Allah di 4125, sifat-sifat yang welas asih, itu yang namanya makom Ibrahim. Tetapi kita tidak otomatis menjadi makom Ibrahim. Nggak otomatis. Kenapa? Dari 0 sampai 100 perlu proses. Dalam bahasa Quran, proses itu namanya ujian. Dulu waktu sekolah ada upacara nggak teman-teman ibu bapak? Sekarang saya tanya. Yang membuat kita naik kelas, itu bisa lolos ujiannya atau rajin upacaranya yang mana? Lolos ujian. Jadi begitu nggak naik kelas komplain, Pak, kan saya rajin upacara. Iya kamu rajin, tapi waktu ujian kamu nggak datang, ya nggak naik lah gitu. Betul ya Bu ya? Jadi yang penting lolos ujian atau upacaranya? Lolos ujian. Enggak, dua-duanya. Kenapa? Karena upacara juga mempengaruhi nilai. Betul nggak? Kalau nggak ikut upacara nanti nilainya kurang. Kurang. Jadi upacara ada pentingnya juga nggak? Ada. Maka motong sapi, motong kambing, berangkat ke Mekah, itu upacara. Tapi bukan faktor yang paling penting gitu. Tapi dengan upacaramu, kamu bisa melalui ujian atau enggak? Udah gitu aja. Sip ya? Karena nanti ini akan terjadi simultan gitu.
antara proses yang naik dan ujian. Berarti teman-teman ibu bapak maaf ya, dalam hidup perlu ujian nggak? Nah itu. Karena kalau nggak ada yang namanya ujian, tidak ada yang memotivasi kita untuk naik ke makom Ibrahim gitu. Nah abis ini nanti pengujinya kita tahu. Dan ini penguji ini ibu bapak nggak akan bisa lolos saja, udah selesai. Nggak akan bisa jauh-jauh, nggak akan bisa lolos, nggak akan bisa kabur, cuman bisa dihadapi dan diterima, selesai. Nah, saya mau mundur nih. Sampai sini oke? Jadi at least di tahapan ini kita ngerti, satu, ada simbol, ada fungsi. Kita paham bahwa Ibrahim bukan hanya sosok seseorang, tetapi dia adalah value. Dan PR kita adalah mengikuti value makom Ibrahim. Sekarang kita lihat dari ceritanya. Ibrahim punya bapak namanya Azar. Ya, jadi ini papahnya tuh Azar namanya. Punya anak namanya Ibrahim. Sekarang saya tanya. Ibrahim dan Azar ini kira-kira memiliki sudut pandang yang sama atau berbeda? Beda. Jadi kalau pakai pinjam istilah anak-anak atau parenting zaman sekarang, maaf ya. Menurut teman-teman ibu bapak, kalau anak gak nurut sama bapak atau sama ibunya, itu anak yang soleh atau anak yang durhaka? Karena terminologinya nggak nurut, betul nggak? Jadi udah pokoknya kan, anak durhaka misalnya. Karena dia nggak nurut apa keinginanku. Oke? Nah, sekarang kalau gitu saya mau nanya. Ibrahim teladan bukan? Teladan dong. Kan tadi disuruh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kama sholli ala sayyidina Ibrahim. Sekarang berikutnya. Kalau menggunakan premis bahwa anak yang nggak nurut disebut anak durhaka, berarti Ibrahim anak yang soleh atau anak yang durhaka? Nah nggak enak jawabnya nih pasti. Nggak nurut. Betul nggak? Berarti Ibrahim nggak mau nurut sama bapaknya, maka dia tidak mengikuti bapaknya. Kalau menggunakan terminologi sekarang disebut durhaka. Pertanyaan. Yang kita panggil namanya Azar atau namanya Ibrahim? Berarti Ibrahim ini yang menjadi contoh, berarti Ibrahim ini yang menjadi panutan, betul nggak? Jadi nomor satu, pelajaran kurban ibu bapak, nomor satu. Maaf ya, nomor satu nih. Tidak semua orang tua layak diikuti oleh anaknya, itu nomor satu. Betul? Karena tidak ada perintah disuruh ikutilah ibu bapakmu, nggak ada. Tetapi berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Karena Ibrahim pun ketika nggak nurut sama bapaknya, tapi dia tetap membuat good relationship sama papahnya. Kenapa? Karena Azar nyembah berhala, Ibrahim nyembah Allah. Berarti Ibrahim nggak mau ikut-ikutan bapaknya, betul nggak? Sekarang saya tanya. Berarti Ibrahim sosok yang ikut-ikutan atau sosok yang dia mau mengalami langsung terhadap apapun informasi? Inilah, dia korban dogma doktrin nggak kira-kira? Enggak. Pakai akal. Jadi begitu ngomongin, berhala ya, sembah. Ibrahim mikir, masa Tuhan kayak gitu? Berarti Ibrahim penuh dengan why nggak pemikirannya? Iya. Berarti Ibrahim ini dogmatis atau non-dogmatis? Berarti dia menggunakan akal. Sementara mayoritas di kita gimana? Pokoknya. Maka teman-teman ibu bapak maaf ya, jangan menganggap bahwa berhala itu patung. Bukan. Berhala adalah pola pikir yang mematung yang tidak pernah berubah. Berhala adalah pola keyakinan yang mematung yang tidak berubah, pokoknya. Dari dulu juga begitu. Dan itu rata-rata nggak ada argumen gitu. Jadi kalau ngelihat Azar sama Ibrahim, ini kira-kira kalau di zaman sekarang nih, orang tua yang kira-kira baby boomers punya anak yang namanya Gen Z gitu kira-kira. Udah. Gen Z itu udah nggak bisa nggak bisa, langsung dia berargumen. Kamu kalau nggak sholat masuk neraka, langsung ngomong, emang neraka di mana mah? Beres, ibunya nggak bisa jawab. Sehingga gimana? Di sini sudah tidak bisa menggunakan pola dogma dan doktrin, artinya apa? Mengedepankan yang namanya argumen.
Maka jangan lupa, kebijaksanaan di dalamnya ada penggunaan akal. Jadi kalau tidak menggunakan akal, ikutan. Sementara 616 bilang, kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kenapa? Orang yang ikut-ikutan, cuman ikut-ikutan, tidak tidak mempergunakan akalnya. Karena kenapa? Udah yang lain kambing, yang lain sapi, yang lain pergi. Kenapa? Wallahu alam bisawab. Udah aja, nggak tahu kenapa. Sip. Jadi kira-kira perbandingan Azar sama Ibrahim, kalau boleh dikasih analogi agak lebay ya Ibu Bapak, 99% di sini, 1% di sini. Boleh nggak saya ngomong sama Ibu Bapak kue itu enak? Boleh-boleh aja, tapi tidak otentik, betul nggak? Saya bisa ngomong kue itu enak setelah saya icip-icip, nyobain, otentik, baru saya bisa bilang. Betul? Berarti saya ngomong kue ini enak karena saya udah nyoba, itulah yang disebut bersaksi. Makanya di tradisi Islam, rukun Islam yang pertama disuruh apa kita? Bersaksi, bukan disuruh percaya. Maka Azar ini main percaya aja, Ibrahim ini tim bersaksi, nggak mau langsung percaya. Jadi Ibu dan Bapak teman-teman, please, milikilah dalam diri kita ruangan yang namanya ruangan skeptis. Semua narasi yang masuk ke diri kita, jangan langsung dipercaya. Sebelum kita bersaksi dan mengalami langsung. Terutama omongan saya dari tadi awal, please jangan dipercaya. Karena saya tidak berusaha meyakinkan sesuatu, sharing, tapi tolong dijadikan informasi, dimasukin ke ruangan ini, pelan-pelan nanti dikunyah. Begitu Ibu Bapak mengalami langsung bersaksi, baru di situ bisa ngomong, Shadaqallahul azim. Benar ternyata. Tahu dari mana benar? Saya ngalamin langsung. Bukan gini, benar ternyata. Kenapa? Katanya sih begitu. Nah gimana? Sip ya? Dapat ya? Berarti pertanyaannya, Ibrahim ini tipikal mau ikut-ikutan atau dia mau bersaksi? Bersaksi. Ya, dah. Ini poin garis bawah banget nih, tanda seru banget. Nah, dan nih ceritanya. Ibrahim, dia punya pola pikir, dia punya keyakinan. Makanya Ibu Bapak, Ibrahim itu tipikal orang yang kenal sama Allah bukan karena dongeng, karena ceramah, karena buku, karena narasi, tapi dia langsung mengalami. Makanya nanti boleh dibuka di surat 6 ayat 79, itu kalimat yang kita baca waktu iftitah. Ini wajahtu wajhiya liladzi fatara samawati. Itu adalah proses rangkaian Ibrahim ketika mencari Tuhan. Dia ngelihat bintang dulu hilang, bukan. Ngelihat matahari, bulan, Tuhan hilang, bukan, dan seterusnya. Sampai dia mengalami langsung. Intinya gini lah, sampai saya icip rasanya enak, tahu, ini baru enak gitu. Sip ya? Sementara kebanyakan langsung icip-icip atau percaya sama cerita. Nah, ikut-ikutan. Pokoknya begini benar ya, begini. Apalagi yang ngomongnya figur otoritas gitu, benar aja langsung. Belum tentu loh. Kenapa? Saringlah segala sesuatu dengan akalmu, simpanlah dalam ruang skeptis, sehingga ketika kita memiliki akal dan skeptis, kita tidak langsung mengiyakan segala sesuatu yang datang ke kehidupan kita gitu. Oke? Dapat ya? Nah, ini part yang paling esensialnya. Ulang ya. Jadi pelajaran kurban nomor 1, ingat, karena ini urusannya sama orang tua nih, mau nggak mau. Karena Ibu Bapak maaf ya, saya mau loncat dulu ke terakhir nih. Urusan haji itu sebetulnya dalam konteks yang namanya tawaf, sa'i, dan seterusnya, itu kaitannya cuma ada tiga poin aja. 1 Ibrahim, 2 Hajar, 3 Ismail. Makanya di Masjidil Haram di dalamnya ada Hajar Aswad, Hijr Ismail, Makom Ibrahim. Ya, dapat ya? Berarti tiga-tiga ini memiliki peran nggak kira-kira? Iya. Kenapa Ismail menjadi anak yang soleh? Karena orang tuanya harmoni dalam tanda petik. Jadi pelajaran nomor 2, tadi 1, tidak semua orang tua layak diikuti. Pelajaran nomor 2,
makna dari kurban adalah membentuk keluarga yang sakinah, itu nomor 2. Jadi kalau nggak sakinah, berarti tidak mengindahkan hubungan antara Ibrahim, Hajar, dan Ismail. Karena nanti pondasi terbesar dalam hidup ini yang akan membuat kita naik ke makom Ibrahim, itu adalah keluarga, gitu kira-kira. Maka, hal yang paling esensial dalam kurban, kasarannya ginilah. Orang yang dekat sama Tuhan adalah orang yang membangun kualitas hubungan yang baik sama orang-orang terdekatnya. Dah, itu aja. Kenapa? Nah, ini mulai di kenapanya. Ya, yuk kita lihat. Dalam perjalanannya, Ibrahim, dia dianugerahkan istri yang pertama namanya Sarah. Oke, Sarah. Lama nggak punya anak, dikasih istri yang kedua namanya Hajar. Oke, dari 2 ini saya mau kembali dulu ke sini. Teman-teman, ibu bapak, maaf ya. Alat kita untuk naik ke makom Ibrahim itu ada 3. Udah nggak bisa lepas aja. Nomor 1, pasangan. 2, anak. 3, harta. Udah gitu aja. Berarti pasangan, anak, dan harta itu ujian terbesar dalam hidup kita nggak kira-kira? Ya udah, nggak ada lagi lah. Udah, guru. Banget ibu ya? Besar banget. Oh, besar banget lagi. Ujian banget. Iya. So, kita hitung-hitung. Adam, anaknya Habil Kabil berantem nggak? Pusing jadi Adam. Aduh, anaknya. Turun ke siapa? Lut. Nuh lah. Istri sama anaknya, nurut nggak sama dia? Enggak. Berarti ujiannya siapa? Istrinya, anaknya. Ini Ibrahim. Quote and quote ya. Sama bapaknya konflik nggak? Musa. Sama Firaun konflik nggak? Konflik. Berarti semua perjalanan yang kita lihat secara konteks pelajaran, semua konflik datang dari orang-orang terdekat. Jadi teman-teman, ibu bapak, kalau mulai ada yang curhat, Kang, aku tuh masalahnya keluarga. Ya elah, dari Adam juga udah gitu kali gitu. Ya udah, nggak usah komplain lah, udah emang begitu gitu. Betul nggak? Berarti yang akan membuat kita menuju makom Ibrahim, pasangan salah satunya nggak? Anak juga? Iya. Nah, nanti makanya Ibrahim disuruh nyembelih Ismail. Nanti ke situ ceritanya. Ya bapak, awas loh ya, hati-hati, nyembelih itu bukan Ibrahim bawa golok cek bukan. Nah, masa gitu sih gitu. Tuh kalau cerita ceramah Idul Adha tuh kan template ya, dari tahun ke tahun gitu mulu gitu. Nah, tapi kan kita nggak ngambil itunya gitu, tapi kita ngambil esensinya. Sampai sini oke? Dapat ya? Jadi Ibrahim itu apa? Value. Muhammad juga value. Yuk kita pelan-pelan menuju makom Ibrahim. Oke, sebelum saya lupa, dari 0 ke 1, 1 ke 2, 3, seterusnya, selalu mendekat nggak? Nah, pendekatan setiap level namanya kurban. Oke? Perjalanan dari awal ke akhir itu namanya haji gitu. Jadi kalau saya mau ke meja ini, dari sini ke sini, set nyampe, itu haji namanya. Tapi begitu, satu langkah kurban, terus gitu. Jadi ini semua satu kesatuan yang tidak bisa terpisah. Nah, singkat cerita, Hajar melahirkan Ismail. Gak jauh, Sarah juga melahirkan Ishak. Udah, nanti garis keturunannya panjang lah. Tapi untuk diketahui aja, nanti Ishak ngelahirin Yakub, nama kecil Yakub itu Israel. Nanti dia ngelahirin Yusuf nanti ke bawah, nanti yang paling gede-gede siapa ya? Daud, Sulaiman, Musa, Isa di sini terakhir. Nah, ini garis keturunan superstar Nabi dan Rasul yang diketahui, betul nggak? Ini yang paling banyak diceritain di garis keturunannya Sarah sebenarnya. Nanti Muhammad datangnya di sini nih, gitu. Makanya nanti di sini daerah Yerusalem, di sini daerah Arab, gitu kira-kira. Anyway, dan semua agama besar lahir di sini. Contoh, begitu Muhammad disuruh ngikutin Ibrahim, berarti Isa disuruh ngikutin Ibrahim nggak? Musa disuruh ngikutin Ibrahim nggak? Berarti kakek moyangnya dari semua itu sama, disebut bapak tauhid gitu. Cuman karena nggak ngerti cerita ini, nanti semua agama Ibrahimik jadi berantem gitu kira-kira. Padahal roots-nya, akarnya dia juga sih sebenarnya. Nah, semoga kita nggak ikut-ikutan berantem karena nggak ngerti.
Tapi once kita ngerti akarnya sama, semua knowledge dari semua para nabi dan rasul satu, itu yang disebut dengan yang namanya tauhid gitu kira-kira. Oke? Nah, ini part yang paling esensialnya. Dalam cerita, Ibrahim nunggu Ismail 90 tahun, Bu, Pak. Lama nggak? Pertanyaan, begitu 90 tahun first baby born, anak pertama lahir, kira-kira happy banget nggak? Oh. Muncul nih namanya ego. Waduh, anak nih. Wah, udah deh. Bisa nggak kecintaan dia kepada Allah terkikis bahwa anak jauh lebih penting dari Tuhan? Bisa nggak? Bisa banget. Contoh lah kita ngomongin realitas. Saking anaknya pengen banget, memaksa bapaknya untuk korupsi. Bisa begitu nggak? Pokoknya mati-matian bela-belain gimana caranya mau penting, mau halal kayak, mau haram kayak gimana yang penting. Anak. Berarti ada kecintaan berlebih kepada anak yang dalam tanda petik membuat hubungan Ibrahim sama Allah jadi nggak bagus gitu. Makanya Allah ngingetin, ini teatrikalnya kira-kira, hati-hati. Ini anak ada, datang sebagai apa? Ujian. Berarti anak guru besar bagi orang tuanya nggak? Iya. Ibu bapak kira-kira anak yang pengen nongol atau orang tuanya yang pengen punya anak? Jadi yang harus berbakti yang mana? Suka aneh-aneh aja, yang pengen nggak mau berbakti gimana coba? Padahal kita yang punya anak ya. Betul ya Bu ya? Tapi anak yang disuruh berbakti sama orang tua. Aneh nggak Bu? Iya. Terus si anaknya bisa, mah saya tuh nggak pengen ada banget sih, gimana coba? Gak bisa dilahirin sih. Oh nggak minta dilahirin kan mama yang pengen, gitu. Tapi iya mama bapak yang lagi happy tiba-tiba aku ada, gitu. Happy itu apa? Kenapa? Happy-nya apa? Happy lah Pak, gitu. Pengen tahu aja. Pengen tahu aja. Dapat ya maksud saya ya. Sehingga jangan lupa bahwa anak itu justru guru besar bagi orang tuanya. Ujian. Bu ya, di surat 8 ayat 28 misalnya. Wah itu jelas banget. 64 ayat 16, lebih jelas lagi sampai 17 tuh. Hartamu 34, 37 misalnya ya kalau pakai bahasa Quran. Bukan harta, bukan anak yang mendekatkan kamu. Anak dan harta adalah ujian. Pasangan dan anak adalah musuh. Wah udah deh. Artinya apa? Siapapun orang-orang yang didekatkan kepada kita, pasti sumber malapetaka dalam tanda petik. Ujian. Itulah kenapa ibu bapak teman-teman, kita nggak mungkin disakiti hatinya sama orang yang kita benci, musuh kita, enggak. Kita akan selalu disakiti hati sama orang yang kita sayang, titik. Kenapa? Akan ada yang namanya kemelekatan, bahasa kerennya disebut attachment. Jadi semakin melekat, semakin kita akan sulit untuk naik gitu. Semakin berasa, semakin memiliki, semakin ngatur. Ingat ya rumus yang kemarin kita bahas. 1, kalau hidup pengen lebih bahagia, nomor 1. Karena kan kekasih sejatinya Sufism atau dalam konteks perspektif gini. Ibu Bapak pernah dengar nggak di surat 51 ayat 49 itu ada kata-kata, aku ciptakan berpasang-pasangan. Pernah dengar nggak? Kalau udah dekat-dekat atau mencapai makom Ibrahim, mau dikomporin dari luar kek, dijelekin kek, dipanas-panasin kek, dia tetap stay cool inside gitu. Cool aja. Kenapa? Kalau pakai dongeng ya, begitu Ismail dituntun, begitu mau digini, cering jadi kambing. Gimana caranya coba? Kan kurang make sense ya, gitu. Ya terserah sih gitu. Tapi kalau ngomongin 12 ayat 111, kita akan mengambil ini sebagai sebuah pelajaran. Orang kalau mau masuk kepada yang namanya esensi, paling mudah dengan strategi mengajaknya satu, disebut punish and reward. Ada hukuman, ada hadiah Pak. Makanya supaya orang ngikutin esensi, sholat di Masjidil Haram 100.000 gitu Pak. Di sini pahalanya begini. That's okay untuk level-level orang yang baru mau masuk gitu kira-kira. Tetapi point of view-nya bukan masalah pahalanya. Tetapi bagaimana sikap hatinya ketika dia benar-benar bisa terkoneksi sama Allah, kan itu poinnya Pak. Itu sih intinya. Sehingga sholat di sini diwajibkan setelah tawaf. Sholat di Hijr Ismail, sholat di Makom Ibrahim, sholat di Hajar Aswad. Tetapi secara esensi,
Hajar Aswad itu simbol dari ibu, Pak, sebetulnya. Maka ketika Nabi Muhammad ngecup Hajar Aswad, poinnya cuma satu, hormatilah ibumu. Nah jadi sekarang kalau ke sana sikut-sikutan nyium terus pulang kurang ajar sama ibunya, nggak dapet berarti gitu. Itu satu. Yang kedua, Ismail, Hijir Ismail. Ismail itu dari kata sam'a. Sam'a itu artinya mendengar. Il itu dari kata Eloi. Eloi itu adalah Tuhan. Artinya apa? Jadilah orang yang pandai mendengar gitu loh Pak. Sehingga punya makom Ibrahim, pijakan yang kokoh penuh dengan yang namanya welas asih. Gitu. Ini kan sebenarnya simbol. Makanya kemabruran itu bukan di sini gitu loh Pak. Begitu pulang, simbol-simbol ini jadi perilaku atau tidak gitu. Gitu sih intinya. Nah memang kesibukan-kesibukan orang banyak, sibuk dalam wilayah upacara dan ritual, yang ngomongin ini dari surga lah, ini 100.000, that's okay. Karena itu dalam wilayah yang namanya upacara gitu. Tapi secara esensi, ini adalah sebuah perjalanan, sebuah perilaku yang kita lakukan dalam keseharian. Gitu Pak. Insya Allah next kita bahas hajinya. Nah ini kan baru kurban nih, nanti kita bahas haji. Saya kan, Pak nggak Pak? ini cukup bagus banget sekali. Ya. Jadi intinya gini kan, kurban itu kan identik dengan haji ya. Haji. Artinya 11-12. Ya. Kurban itu sepakat dengan haji. Ya. Nah, ini bagaimana secara hukum syariat Islam, mengapa kita mau berangkat haji? Ini pengalaman di pribadi saya, karena udah siap semua nih, besoknya berangkat, ternyata batal gitu loh. Kenapa kita mau menghadap Allah ditahan dengan kondisi apakah Arab Saudi itu sudah sebagai Ulil Amri atau belum? Ya. Nah ini kenapa jadi kadang kita mau menghadap kok ditahan gitu loh? Ya, nah, sip. sehingga kita tidak juga berangkat. Gitu. Betul. Nah itu gimana? Yang ditahan sama Arab itu bukan Bapak menghadap sama Allahnya. Bapak datang ke Mekahnya. Paham ya? Karena penahanan itu adalah Bapak datang ke area yang namanya Mekah, Tanah Suci, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan konteksnya adalah syariat, gitu kira-kira. Ya. Oke? Tetapi dalam konteks hakikat, kita perlu ke Mekah untuk dekat sama Allah nggak kira-kira? Enggak. Karena dia ada di mana-mana. Gitu intinya. Sehingga Pak, nanti kalau kita buka surat 3 ayat 96, 97, jangan lupa loh. Haji itu diperintahkan untuk seluruh manusia. Bukan orang Islam. Berarti ini kaitannya sama universal. Manusia. Nah, perjalanan haji yang seperti apa yang kepada manusia, yang terjadi kepada manusia? Bukan hanya perjalanan pindah dari Jakarta ke Mekah ke Tanah Suci dan balik lagi gitu. Bukan itu poinnya. Karena kalau di sana disebut Tanah Suci, masa di sini nggak suci? Karena itu dianggap sebagai sebuah historical place. Nanti kita akan melihat sebagai rekam jejak ulang lah gitu Pak kira-kira. Untuk mengambil sebuah spirit. Karena point of view-nya bukan keberangkatan kita ke sana yang membuat kita haji, tetapi keberangkatan kita dari diri ke dalam diri kita, itulah yang disebut haji yang sejati gitu. Masa mau ketemu Allah diatur sama pemerintah Arab Pak? Kan nggak masuk akal ya. Sekarang ada mau haji Pak, berapa tahun ngantrinya?